Diinterogasi. Kenapa mengundang Gus Dur? Karena Gus Dur tidak boleh bicara di forum-forum terbuka. Iya, forum-forum terbuka. Gitu. Itu kan acara di kampus, tapi dipanggilnya ke Kodim, mahasiswa loh, gitu. Nah, tapi ya karena anak-anak muda ini memang jagoan kalau untuk harus mencari celah, gitu ya. Mereka bilang, oh kami nggak mengundang Gus Dur, kami mengundang Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ketua PBNU. Boleh. Jadi karena mereka nggak tahu. Kodimnya juga nggak tahu nama lengkapnya Gus Dur. Taunya Gus Dur toh. Bahwa rapat ini kenapa nggak dijalanin di DPR tapi justru di hotel dan terkesan diam-diam gitu. Nah, Mbak Alisa melihat seperti apa nih, Mbak? Kalau misalnya kita bayangin ke belakang, kalau Gus Dur masih hidup gitu ya, kira-kira Gus Dur ini ngomong apa ya? Ngerasa apa atau ngomong apa ya? Iya. Anak TK-nya butuh ekskursi kayaknya. Anak butuh TK. kunjungan luar. Anak TK. Anak TK. Butuh main di luar sekolah gitu. Tapi kan itu ngaco. Gitu. Ya yang jelas sih saya nggak tahu ya, pasti ujungnya gitu aja kok, repot itu pasti gitu. Tapi depannya tuh beliau akan ngomong apa saya nggak tahu. Cuman yang udah pasti adalah beliau pasti udah langsung nongkrong dengan teman-teman jurnalis dan media gitu untuk menyikapi persoalan ini. Pasti udah preskon lah ya. Pasti udah preskon, pasti udah mengeluarkan pandangan-pandangan yang mungkin kita nggak mengira gitu, dipandangnya dari sisi itu gitu. Gitu. Mbak, tapi kalau misalnya kita flashback lagi nih kan, Gus Dur adalah presiden yang kemudian secara tegas mengirim kembali tentara ke barak gitu ya, misalkan ABRI jadi Polri 1, TNI 1 gitu, TNI fokus pertahanan aja gitu. Tapi sebetulnya ide itu dulu kenapa mendasari Gus Dur melakukan itu? Ada dua. Yang pertama adalah karena beliau sangat meyakini demokrasi, gitu. Bahwa demokrasi itu adalah bentuk yang memang tidak sempurna, tapi itu sampai saat ini masih yang terbaik, gitu. Untuk memastikan semua hak setiap warga negara itu bisa terlindungi, termasuk mengelola kehidupan bersama itu. Itu satu. Itu alasan utama ya. Karena kalau demokrasi berarti dia harus supremasi sipil. Karena tidak boleh otoritarian, gitu. Demokrasi kan tidak mungkin otoritarian. Wong demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat kok. Nggak boleh ada yang pihak yang otoritarian. Nah, kalau ada yang megang senjata dan punya kekuasaan, pasti otoritarian. Karena relasinya timpang. Pasti timpang gitu. Itu satu. Jadi secara prinsip beliau memang meyakini demokrasi, gitu. Nah, yang kedua adalah karena pengalaman personal sepanjang Orde Baru itu. Karena beliau kan penggerak masyarakat, pemimpin pemuka agama, penggerak demokrasi, dan sekaligus juga menjadi korban dari situasi Orde waktu itu kan. Gitu, yang kita ingat soal Gus Dur misalnya di blacklist, nggak boleh bicara di mana-mana. Gitu. Itu kan ada ceritanya tuh, teman-teman Universitas Jember ingin menyelenggarakan acara mengundang Gus Dur, dan mereka langsung dipanggil ke Kodim, diinterogasi. Kenapa mengundang Gus Dur? Karena Gus Dur tidak boleh bicara di forum-forum terbuka. Iya, forum-forum terbuka. Gitu. Itu kan acara di kampus, tapi dipanggilnya ke Kodim, mahasiswa loh, gitu. Nah, tapi ya karena anak-anak muda ini memang jagoan kalau untuk harus mencari celah, gitu ya. Mereka bilang, oh kami nggak mengundang Gus Dur, kami mengundang Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ketua PBNU. Boleh. Jadi karena mereka nggak tahu. Kodimnya juga nggak tahu nama lengkapnya Gus Dur. Taunya Gus Dur toh. Taunya Gus Dur aja. Hal itu terjadi ya, Pak? Iya. Celah-celah itu. Dan ini real ya, real maksudnya. Jadi ada pengalaman yang banyak sekali yang Gus Dur alami, yang membuat beliau meyakini betul bahwa sangat berbahaya kalau pemegang senjata itu menjadi alat kekuasaan. Mungkin lebih dari 60% menteri adalah militer kan dulu.
gitu. Lalu kemudian fraksi juga punya kan ada fraksi ABRI, lalu gubernur juga ya dulu itu karena gubernur kan dipilih pemerintah pusat begitu. Jadi militer ada di mana-mana, di ruang-ruang sipil itu militer ikut mengatur. Masalahnya adalah mereka memegang senjata. Itu persoalan paling besar dan terkonsentrasi ya waktu itu kan polisi dan militer jadi satu ya. Jadi angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata. Namanya aja udah bersenjata. Namanya saja sudah seperti itu. Jadi memang itu dulu tuh punya kekuasaan yang sangat besar gitu. Dan itulah bahayanya ketika memegang senjata tapi ada di ruang sipil. Begitu. Karena senjata itu kemudian bisa dipakai. Dan banyak kasus Mbak soal itu ya? Oh banyak sekali kasusnya. Kasus yang serem-serem itu kalau untuk anak muda ya, kasus yang ekstrim itu misalnya kejadian yang kemudian membuat Timor Leste lepas dari Timur lepas dari Indonesia itu adalah penembakan berdarah di pemakaman Santa Cruz yang waktu itu langsung diterjun. Ya, dan waktu itu, jadi situasinya waktu itu ada orang yang memperjuangkan kemerdekaan Timur meninggal gitu. Dimakamkan lah di rame-rame. Nah karena dia pejuang, maka yang memakamkan rame-rame. Dan karena itu banyak media asing saat itu, termasuk yang suka ngomentarin Pak Presiden Prabowo. Alan Nairn itu salah satu saksi mata di sana di gitu. Di Timur waktu itu ya masih gitu. Nah, ketika terjadi kemudian operasi militer waktu itu ya media masa asingnya ada di situ ya tersiar lah kemana-mana gitu. Ini udah nggak bisa dipungkiri gitu. Itulah yang kemudian menyebabkan Timur lepas menjadi Timor Leste gitu karena itu betul-betul di depan mata ya waktu itu ada ininya. Lalu kemudian yang kedua misalnya kasus Talang Sari atau kejadian di masjid di Priok. Di Priok itu kejadiannya kan sedang sholat itu gitu yang kemudian ada operasi militer tuh waktu itu gitu ya. Atau ya sampai sekarang tidak ada ininya disinyalir itu tentara gitu, militer lah pokoknya gitu, orang-orang bersenjata. Dan itu malam itu juga Gus Dur dengan Gus Iim, adiknya yang bungsu, ke sana untuk membersihkan masjid itu dari darah ya waktu itu. Dan minggu depannya sholat Jumat nggak ada yang imam yang mau. Karena masih trauma dan takut pastikan. Jadi Gus Dur waktu itu menjadi khotib pertama sholat Jumat setelah kejadian di Priok itu. Iya, jadi pengalaman langsung ya. Nah, belum lagi situasi-situasi yang tidak langsung berdarah gitu. Tetapi misalnya Kedung Ombo. Kedung Ombo itu ikonik karena dia melibatkan banyak sekali elemen pro demokrasi yang menolak waktu itu gitu ya. Misalnya anak-anak mahasiswa di Solo Raya dan Jawa Tengah itu demo kan waktu itu dan mereka ditangkap sampai 3 hari, diinterogasi gitu. Para pemuka agama di sana juga ini yang effort lintas iman yang paling kuat waktu itu karena ada Gus Dur, Romo Mangunwijaya, ada Pak astagfirullahaladzim saya kok lupa namanya. Pak Ton, astaga. Dari Intervide, dari tokoh Kristen, lalu ada Ibu Gedong Bagus Oke, dan beliau-beliau ini kemudian mengumpulkan para pemuka agama untuk membela rakyat yang dipaksa untuk transmigrasi karena areanya mau dipakai untuk waduk Kedung Ombo. Proyek strategis nasional kalau bahasa Pak Jokowi gitu. Kalau bahasa sekarang PSN ya. Nah, waktu itu ketika mereka menolak untuk pindah transmigrasi, itu kan yang digunakan adalah tuduhan bahwa mereka PKI. Gitu. Iya, gitu. Nah, itu kan pengalaman langsung mendampingi berbagai kelompok masyarakat yang waktu itu mendapatkan represi gitu. Belum lagi teman-teman di Papua ya, waktu itu masih Irian Jaya. Itu kan operasi militer full atau orang-orang di Aceh. Waktu itu juga daerah operasi militer.
Jadi Gus Dur punya pengalaman langsung banyak sekali, makanya beliau meyakini betul bahwa berbahaya kalau angkatan bersenjata Republik Indonesia itu ada di ruang sipil gitu. Makanya begitu beliau menerima mandat untuk menjadi presiden waktu itu salah satu PR-nya, karena beliau meyakini demokrasi nggak bisa jalan kalau tidak ada supremasi sipil dan supremasi hukum. Oke. Lah supremasi hukum gimana caranya kalau yang mau dihukum pegang senjata ya? Iya, gitu. Jadi waktu itu tuh misalnya ada, ini kalau kita bicara soal politisnya gitu, kan pasti Gus Dur pasti melihat lah, maksudnya dampak atau efek ketika dia melakukan perubahan yang sedemikian radikal terhadap kelompok yang sangat berkuasa gitu. Pertanyaannya adalah kenapa Gus Dur akhirnya memilih untuk tetap melakukan langsung seradikal itu alih-alih bertahap, kompromistis pelan-pelan. Waktu itu saya nanya, Pak, kenapa sih Pak kita tetap bertahan? Kenapa Bapak begini gitu? Maksudnya langkahnya kayak gitu. Terus jawaban beliau gini, ini tuh swingnya ekstrim, nak. 32 tahun kita nggak punya hak untuk mengambil keputusan. Oke. Gitu. 32 tahun zaman Orde Baru itu sentralistik dan represif sekali gitu. Jadi kondisi masyarakat tuh swing banget gitu menurut Gus Dur. Waktu itu kan semua bicara, semua bikin partai semua gitu ya. Gitu. Nah, siapapun yang jadi presiden itu akan mengalami problem yang sangat besar. Ya udah nggak apa-apa, Bapak aja. Gitu. Waktu itu nah, pada saat itu saya sebetulnya paham bahwa beliau juga sadar bahwa ini nggak bakal lama. Ya, aku gitu. dapat cerita-cerita gitu tuh, Mbak. Iya. Katanya Gus Dur tuh udah dapat vision bahwa dia nggak lama, makanya dia sekalian aja langsung progresif. Karena itu harus memanfaatkan waktu yang pendek itu untuk melakukan perubahan yang radikal. Gampangannya kalau saya sih menganalogikannya begini, Indonesia waktu itu rumah reot gitu. Bangunan rumahnya reot gitu ya, banyak dimakan rayap tuh gitu. Oleh Gus Dur ini kemudian dihancurkan, tapi dia nyiapin fondasi supaya bisa jadi gedung tingkat 9 gitu. NU soalnya jadi 9 ya, analoginya 9 gitu. Jadi fondasinya kan jelas harus kuat. Kalau rumah sama gedung pasti beda. Fondasinya apa? Satu itu tadi supremasi hukum dan supremasi sipil. Fungsi-fungsi demokrasi diperkuat. Karena problemnya tinggalan waktu itu problem korupsinya besar, maka beliau kan juga menginginkan itu gitu ya. Yang terus KPK-nya diluncurkannya di zaman Mbak Mega. Lalu semua tiang-tiang penyangga demokrasi, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Ombudsman, itu semuanya kan di zaman itu, masa transisi itu yang sengaja di mainstreaming gender, itu kan soal keadilan juga tuh gitu. Itu semuanya waktu itu. Jadi kejar-kejaran semuanya, yang penting pilar-pilarnya udah mulai dibuat gitu. Nah, ini yang membuat sedih karena sekarang ini pilar-pilarnya papas-papasin satu-satu ya. Gitu. Mahkamah Konstitusi, KPU, KPK jelas gitu. Gus Dur kan juga mengingatkan ya, sekarang ini kita ini Indonesia ini sibuknya dengan penguasa bukan pemimpin bangsa. Gitu. Dikira kekuasaan sama dengan kepemimpinan. Padahal yang terjadi sekarang adalah perebutan kekuasaan, bukan perebutan kepemimpinan. Nah, kalau penguasa kemudian menggunakan yang bersenjata ini, karena yang dibutuhkan adalah senjatanya, itu ya bagaimana demokrasi bisa tumbuh subur gitu. Itu yang jadi concern saya gitu. Pegang senjata itu akhirnya kayak pegang senjata, punya kekuasaan. Itu yang paling sebenarnya kita udah melihat bahayanya ketika difungsi ini terjadi. Justru udah di-spill teasernya ini udah ada gitu ya. Dan dan itu terjadi di polisi kan? Jadi apa yang kita lihat di polisi, yang semakin lama semakin mudah menyalahgunakan senjatanya itu dan kekuasaannya itu ya itulah yang nanti juga akan berpotensi terjadi gitu. Ketika tentara masuk ke ruang-ruang sipil. Ya kan,
power tends to corrupt. Yes, itu Absolute power. Corrupt. Pakai senjata soalnya. Oh, makanya Iya, absolute power. Iya gitu. Jadi ini bukan persoalan kita nggak seneng dengan TNI yang sekarang gitu. Dan bukan persoalan kita otaknya kampungan gitu. Iya. Gitu. Nanti kita masukin pernyataan sebelumnya. Bukan persoalan kita kampungan, tapi kita memikirkan fondasi Republik ini tuh dari sejak awal bukan bukan negara militer loh. Yes. Artinya kalau nyambung ke situ adalah bahwa situasi polisi yang hari ini kita tahu juga tidak Ada ideal, penyalahgunaan. ada penyalahgunaan, harusnya polisinya yang dibenerin kan, Mbak? Tidak Ya. terus kemudian menjadi counter bahwa ganti mungkin TNI-nya kemudian bisa Ya itu kan sebetulnya reverse psychology ya. Kalau kemudian massa saking sebelnya sama polisi, kemudian pihak lain membawa senjata dan nggak melakukan hal yang sama dengan polisi, maka kemudian mereka dianggap oh ini lebih baik gitu. Ya itu karena bukan ranahnya, memang nggak boleh, memang nggak boleh bertindak ini tentara. Mereka boleh hadir. Hadir aja sebetulnya itu pertanyaan, tapi itu loopholes kita ya, peraturan kita. Ketika mereka hadir ketika ada demo, mereka kan nggak boleh melakukan penindakan hukum, gitu. Jadi ya harus anteng-anteng aja, lebih ke psikologi aja nih, gitu ya. Persuasif juga ya mungkin mereka gitu. Dan itu bisa dilakukan karena mereka profesional. Nah, justru maksudnya top 3 ini posisi mereka TNI ini selalu top 3 ini karena profesional. Karena profesional fokus ngurusin pertahanan. Itu. Nggak terlibat politik praktis. Nggak terlibat politik praktis. Karena kan sekarang yang menjadi counter narasi dari kubu yang mungkin punya agenda untuk pro dui fungsi ini adalah loh, ya selama ini TNI top 3 kok kalian percaya sama TNI, ya nggak apa-apa lah kalau kita ikut ngurus. Toh di TNI nggak cuman isinya orang yang ahli perang doang, ada ahli teknologi juga, ada ahli apa tapi lagi. tetap bukan ranahnya. Atau kalau bicaranya pemerintahan itu bukan nomenklatur gitu. Kamu ahli apapun tapi kamu tentara kan gitu, misalnya gitu ya. Iya, keahlian itu digunakan untuk urusan pertahanan, bukan untuk urusan sipil. Kalau dia ahli ahli pangan, maka yang dia bicarakan adalah ketahanan pangan dari serangan luar, bukan terus membuat food estate di Merauke gitu loh. Bukan soal suplai beras saat lebaran, bukan. Iya, benar. Bukan food estate itu terus bagian dari pertahanan, maksudnya bukan itu ya harusnya ya. Gitu. Kalau sampai berhadapan dengan rakyat, itu sudah melampaui wewenang pertahanan sebetulnya gitu. Penghapusan dui fungsi ABRI itu kan agenda reformasi ya. Dan itu hasil dari proses yang sangat lama, berdarah-darah dalam arti yang sesungguhnya, sehingga kalau sekarang itu mau di reverse, itu kita jadi kampungan. Itu justru yang kampungan ya karena kita berarti menihilkan semua proses dan kayak bahkan kita nyawa kembali ke abad lalu. Itu kan abad lalu bener kan? 98 itu abad lalu. Milenium lalu. Abad ke-19 ya. Ke abad lalu gitu. Apakah kita nggak belajar dari pengalaman itu? Itu yang jadi pertanyaan. Nah kalau argumennya adalah nggak mungkin lah, nggak akan seperti yang lalu. Ini sekarang kita lihat aja dalam waktu berapa 10 tahun terakhir ini kan pelan-pelan bertambah terus. Apa jaminannya bahwa nanti tidak akan bertambah lagi? Kenapa justru tidak memperbaiki yang dulu kesepakatan sudah kita ambil gitu? Nah, Mbak, kalau misalkan dui fungsi ABRI sendiri kan walaupun dikenalnya adalah senjata Orde Baru pun sudah dicicil dari zaman akhir masa Soekarno gitu kan. Itu makanya relate ke siapa yang bisa menjamin ketika sekarang mungkin DPR bilang nggak akan sampai dui fungsi, ini cuma revisi kecil-kecilan ya. Pasti itu mencicil langkah untuk ke sana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa berharap atau siapa yang bisa kita harapkan untuk menyetop cicil-cicilan langkah sampai ke sana ini, Mbak? Apakah kita memang hanya bisa berharap ke Pak Presiden gitu? Kalau menurut saya sebetulnya kuncinya ada di DPR MPR. Oh, kuncinya mah di situ ya, Mbak? Kuncinya di DPR MPR.
Tapi udah koalisi semua. Nah, tapi masalahnya itu kan, gitu. Ngomongnya pelan-pelan ya sedih nih. Iya. Pelan-pelan pakai mic tapi. Iya, koalisi semua, Pak. Semuanya iya gitu. Dan ya itu tadi Indonesia arahnya ke bukan ke kepemimpinan bangsa tetapi ke kekuasaan gitu. Sehingga kemudian kan bagaimana melestarikan dan mereproduksi kekuasaan itu yang jadi agenda kan gitu. Jadi PR kita berat sekali. Makanya saya kemarin tuh sempat merasa ini apa kita balik lagi ke zaman tahun 1980-an ya kerja masyarakat sipil ini gitu. Gitu. Karena dulu kan tumpuannya ya ke masyarakat sipil, nggak ada lagi yang lain kan? Iya. Gitu. Apakah sekarang harus seperti itu? Sedih sekali kalau Ya ini kayak gloomy banget kayaknya bangsa kita ini. ya gloomy, betul. Gloomy ya, Pak ya. Betul. Sedihnya tuh begini kalau menurut saya. Sebagian besar masyarakat itu yang tadi ya lahirnya tahun 2000 ke atas, mereka nggak tahu. Mereka nggak mengalami, mereka nggak punya realita internalnya tuh nggak ada terkait ini. Lalu kemudian yang kedua, kegagalan sistem pendidikan kita itu semakin membuat masyarakat itu bukan masyarakat yang kritis. Cukup dengan program-program populis, masyarakat sudah cukup happy gitu dengan itu gitu. Jadi itu sepertinya membuat masyarakat nggak akan menganggap ini persoalan besar. Kan soal undang-undang TNI sebetulnya dari tahun 2017 Terakhir. Yang sebelum ini yang mulai memasukkan di posisi-posisi khusus itu kan gerakan masyarakat sipil sudah bersuara. Tapi kan masyarakat nggak menganggap ini sebagai persoalan gitu. Kenapa? Karena bukan realita mereka. Kesadaran ini belum muncul tuh, Mas. Iya, gitu. Nah, itu yang kalau bagi saya yang paling menyedihkan itu. Gitu. Yang paling menyedihkan adalah masyarakat kita nggak kritis yang paham bahwa ini sebuah persoalan besar. Itu hanya lapisan yang sedikit aja. Terdidik, terdidik beneran gitu ya. Tapi intinya sih gini ya, sebetulnya kita justru memiliki situasi yang lebih ideal kemarin-kemarin ketika TNI betul-betul punya profesionalisme di pertahanan, gitu. Itu yang paling ideal. Gitu. Mbak,